Dulu ya. Nah, di sini kita akan minta input umur dulu ya. Umur sama dengan integer input eh, masukkan umur Anda misalnya. Terserah notifikasinya apa aja ya, nggak perlu harus sama 100%. Terus udah gitu dicek apakah umur lebih dari 18 tahun. If umur lebih dari sama dengan 18 tahun. Kalau iya, kalau benar lebih dari 18 tahun, kita diminta memasukkan status pekerjaan ya. Status bekerja misalnya. Kita nerima input, masukkan atau pakai pertanyaan aja ya. Apakah Anda sudah bekerja gitu. Nah, terus dikasih keterangan juga apa yang harus diisi ya atau tidak. Nah, kalau status bekerjanya sama dengan ya. Terus kemarin juga ada yang pakai to lower ya. Itu juga bisa. Bisa ditambahkan di sini. Kalau status bekerjanya if ya. If status bekerjanya sama dengan iya, maka kita terima pendapatan. Kita terima pendapatan. Pendapatan itu kan numerik juga ya. Integer, input, masukkan pendapatan per bulan Anda misalnya ya. Terus kita tanggungan. Tanggungan. Itu juga kan numerik ya. Input bisa berupa pertanyaan berapa tanggungan, berapa orang yang menjadi tanggungan tanggungan Anda misalnya. Ini juga bisa dikasih keterangan ya, terserah teman-teman dalam rupiah misalnya. Sedetail mungkin. Supaya nggak ambigu ya kalau misalnya dalam dolar atau dalam mata uang yang lain. Terus kita hitung biaya hidupnya. Biaya hidup. Biaya hidup itu adalah pendapatan dibagi jumlah tanggungan ya. Pendapatan dibagi jumlah tanggungan. Dibagi tanggungan. Terus dicek kalau biaya hidupnya itu kurang dari 300.000 ya. Ya, kalau kurang dari 300.000 maka kita print penduduk miskin. Atau terserah ya Anda termasuk penduduk miskin atau apa gitu ya. Boleh bebas. Selainnya, kalau misalnya lebih dari sama dengan 300.000 berarti print bukan termasuk, bukan penduduk miskin itu aja. Nanti kalau misalnya bikin aplikasi yang asli, notifikasinya disesuaikan ya, jangan sampai bikin tersinggung orang yang pakai gitu ya.
Nah, terus dilihat lagi ini if else pasangannya ini. Ini if yang ini belum ada pasangannya kan ya. Nah, kita bikin pasangannya else. Kalau misalnya bukan iya, berarti udah lebih dari 18 tahun dan belum bekerja. Berarti print penduduk miskin. Gitu. Nah, sekarang pasangan untuk yang ini. Teman-teman diperhatikan indentasinya ya, lurus atau enggaknya. Kalau lurus dia pasangannya. Misalnya kayak ini lurus dengan ini. Ini lurus dengan ini gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 18 tahun gimana? Kita lihat status sekolahnya. Kita bisa tanya apakah Anda bersekolah gitu ya. Ya atau tidak. Bisa juga di lower. Biar kalau misalnya ya-nya besar semua atau y-nya besar bisa tetap dianggap sebagai iya gitu. Kalau status sekolahnya sama dengan iya, sama dengan iya ya, maka print eh, bukan penduduk miskin. Terus selainnya print penduduk miskin. Gitu sih. Coba kita jalankan. Masukkan umur Anda, misalnya 32. Terus sudah bekerja, iya. Pendapatan per bulan, saya ngarang aja ya. Ngarang 70 juta. Tanggungan 2. Ini bukan penduduk miskin. Kalau misalnya dicoba lagi, umurnya 32. Bekerja tidak? Tidak. Itu penduduk miskin. Cuma kekurangannya kalau gini, saya umur 32 terus enggak sesuai gitu ya. Misalnya sudah dijawabnya. Nanti dia tidak termasuk ke iya, tapi ke tidak gitu. Walaupun misalnya udah bekerja gitu ya, harusnya kan masuknya ke sini nih. Tapi karena dia jawabnya sudah bukan iya, jadi malah masuk ke sini. Nah, nanti teman-teman bisa edit lagi. Misalnya ditambahin ya, if status bekerja sama dengan tidak gitu. Maka print penduduk miskin. Selainnya, misalnya eh, ini lagi minta input lagi gitu. Boleh tambahin notifikasi yang masukkan input yang sesuai. Atau bisa seperti kemarin pakai while selama jawabannya bukan iya atau tidak, maka terus menerima input gitu bisa. Mau dicoba. Misalnya gini ya, di sebelah sini aja while
eh, while true, biar dia terus-terusan ya. While true, dia status bekerja, kita menerima input. Nah, terus begitu, kalau status bekerjanya ada di antara iya atau tidak gitu ya. Iya atau tidak. Kalau ini dia berhenti. Jadi nanti langsung lanjut ke sini. Ya, kalau misalnya selainnya, oh, selainnya kita nerima input lagi. Bentar, tapi di sini udah ada. Masuk pakai else. Oh, kalau selainnya kita bisa tampilkan notifikasi mungkin ya. Kita coba dulu ya. Masukkan input yang valid, ya atau tidak. Terus balik lagi ke sini ya. Coba kita coba umur 32. Terus apakah sudah bekerja? Sudah. Salah tuh. Terus minta input lagi. Misalnya kerja. Salah lagi ya. Tetap diminta input lagi sampai dia benar inputnya. Nah, baru kalau benar dia minta pendapatan. Untuk yang status sekolah pun bisa seperti ini juga di dalam else ya. Gitu, teman-teman. Jadi dia nggak akan ada, nah, jadi dia tetap berjalan gitu walaupun inputnya tidak valid. Itu ya. Nah, lagi sekolah, tetap ya. Masukkan input yang valid gitu ya atau tidak. Udah ya, itu ya teman-teman. Jadi ada bisa kita modifikasi gitu, melihat kemungkinan-kemungkinan input yang dimasukkan usernya gitu. Bisa aja kan karena ini isian ya, bukan kita ngeklik tombol gitu kan. Kalau ngeklik tombol pilihannya cuma iya atau tidak. Tapi kalau ngisi kan bisa apa aja ya, bisa asal, bisa misalnya udah bekerja terus ditulisnya sudah gitu ya, bukan iya. Gitu. Jadi kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, tapi kan kita belum belajar perulangan ya. Udah ya kemarin, udah deh. Jadi bisa dimasukkan perulangan di dalam percabangan, bisa juga sebaliknya percabangan di dalam perulangan. Gitu, teman-teman.
Ini kodenya. Saya kirimkan linknya ya. Kalau diganti tetap nggak? Saya kirim linknya di kolom chat ya. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Baik, kalau gitu kita akan lanjut ke materi ya teman-teman. Kemarin kan kita sudah mempelajari perulangan for dan while ya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke tipe data list. Nah, list ini adalah struktur pada Python yang bisa menyimpan lebih dari satu data. Kalau kemarin kan kita kayak umur 32 gitu ya. Terus nama, nalar. Jadi satu nilai dimasukkan ke dalam satu variabel. Ini juga sama, satu nilai dimasukkan ke satu variabel. Nah, kalau list, kita bisa menyimpan beberapa nilai sekaligus ke dalam satu variabel. Gitu. Makanya disebut dengan tipe data koleksi karena ada banyak gitu ya nilainya. Kalau di bahasa pemrograman lain mah biasa disebut dengan array. Nah, nilai-nilai dalam sebuah list itu kita sebut dengan item, elemen, atau anggota. Setiap elemen itu nanti dikasih nomor untuk mengetahui posisi atau indeksnya gitu ya. Jadi diibaratkan si Python itu dia menyimpan, misalnya kita nyimpan pisang, melon, nanas, durian ya. Disimpan di dalam sebuah locker. Nah, terus dikasih nomor. Misalnya pisang, selalu mulai dari 0 ya. 0. Terus melon disimpan di locker nomor 1. Terus misalnya nanas disimpan di locker nomor 2. Atau kayak alamat rumah lah ya kan. Kalau rumah juga ada nomor rumahnya ya, supaya kalau ngirim paket itu nggak salah kirim gitu, malah ke rumah orang lain. Nah, sama di list juga dia dikasih nomor biar nanti ketika misalnya mau mengubah, menghapus, menambah itu nggak salah gitu ya, nggak tepat gitu elemen yang mau diubahnya gitu. Nah, ada beberapa sifat list ya. Yang pertama yaitu terurut ya. Order terurut. Jadi eh, seperti tadi ada nomor lokernya, ada nomor rumahnya.
Tuh, setiap elemen disimpan di loker yang berurutan, jadi nggak acak gitu ya. Elemen satu dimasukkan ke loker satu, elemen dua dimasukkan ke loker dua sesuai urutannya. Gitu. Terus yang kedua itu changeable, bisa diubah nilainya, bisa dihapus, bisa ditambah. Tuh. Terus yang ketiga ya waktu kita bikin list kita pakai kurung siku. Nah, kita akan coba praktek membuat list ya teman-teman. Silahkan dibuka Python-nya lagi. Terus kita akan coba bikin list. Aku sambil absen dulu ya. Hmm. Oh, ini. Oh, nggak bisa diklik. Baik, mungkin sambil sambil menunggu add link-nya, kita akan buat list tipe data list.